warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat kalian yang ada di sana? Semoga dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan mood yang baik pula. Jadi kalian bisa nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Malam ini channel Misteri is back. Biasanya nih, misteri tentang hantu itu kan selalu berhubungan dengan tempat-tempat yang menyeramkan. Contohnya aja itu kuburan gitu kan, rumah kosong atau bangunan-bangunan terbengkalai. Itu wajar lah ya kan kalau banyak-banyak penunggunya gitu. Pernah nggak kalian berpikir kalau ada nih hantu yang tinggal di sebuah pondok pesantren dan memakai hijab? Nah, penasaran keren kan? Makanya ditonton sampai habis weh. Langsung aja lah, ini dia. Here we go. Nah, sama seperti judulnya weh. Hantu ini bernama Herlina yang merupakan santriwati di salah satu pesantren yang ada di Indonesia. Tapi aku nggak mau nyebutin nama daerahnya ya. Kalian cari-cari sendiri aja lah ya weh ya. Dan bagi kalian yang bernama Herlina, atau anak kalian bernama Herlina, kawan kalian bernama Herlina, kakak kalian bernama Herlina, tetangga kalian bernama Herlina, terserah lah ya kan. Itu bukan Herlina itu ya ya, bukan Herlina kalian lah ya. Lain ceritanya ini, jangan pula kalian nanti bilang aku nyeritai keluarga kalian. Tapi kalau kalian yang bernama Herlina penasaran sama cerita Herlina ini, ya kalian tonton aja lah cerita Herlina ini sampai habis ya kan. Semasa hidupnya, si Herlina ini dikenal dengan sosoknya yang cantik dan ramah. Dia merupakan orang yang pandai membawakan diri dan bersosialisasi dengan temannya. Si Herlina ini juga merupakan anak kesayangan dari kedua orang tuanya. Saking sayangnya nih orang tuanya, mereka selalu menyempatkan diri untuk datang ke pesantren setiap 1 bulan sekali. Tapi di balik kepribadiannya yang ceria dan ramah ini tadi, si Herlina ini kayak semacam haus kasih sayang gitu. Nggak bisa kalau kawannya ini pergi sama kawan lain gitu ya kan, terus dia merasa nggak disayang. Dia selalu mencari cara untuk selalu menarik perhatian orang lain. Tapi tanggapan teman-temannya ini sama Herlina ini juga sebetulnya sih bagus weh. Mereka nggak ada ngemusuhin, nggak ada nyeritain, ngegosip-ngegosipin dia itu sebetulnya nggak ada. Cuman si Herlina ini tak kayak mana dia kurang puas gitu. Ya kan kita tahu ya weh, kalau di sekolah itu biasanya murid yang dikenal itu kan murid yang paling rajin, murid yang paling baik, atau murid yang paling bandel ya kan. Nah si Herlina ini biasa-biasa aja, dia tidak terlalu pintar tapi tidak terlalu jahat, ya biasa aja lah dia muridnya. Tapi si Herlina ini nggak puas cuma jadi murid biasa, dia maunya diperhatikan lah gitu. Cuma mungkin karena dia tidak bisa terlalu mengikuti pelajar, nggak bisa lah gitu ya kan, untuk pintar-pintar kali mungkin ya kan. Jadi dia berusaha untuk jadi murid yang baik. Walaupun aku nggak pintar, asalkan aku baik dan rajin, aku bisa dapat perhatian ini. Dikerjakannya lah ini semua, mulai dari menyodorkan dirinya untuk memasak masakan yang ada di pesantren itu, sampai bersih-bersih pesantren dan ikut untuk ngeronda Berhasil memang, cuman sayangnya tidak terlalu berpengaruh. Nah si Herlina ini nggak puas, dia maunya jadi orang yang famous lah di pesantren itu mungkin ya kan. Berpikir keras lah dia ini, kayak mana caranya supaya aku bisa terkenal di pesantren ini ya, dapat perhatian lebih, disayang sama teman-teman maupun guru gitu kan. Berpikir terus lah dia sampai dia dapat suatu ide yang salah sebetulnya ya kan. Dia berniat untuk mencuri batu akik seorang kiai yang sangat dihormati di pesantren itu. Keluarlah si Herlina ini malam-malam kan. Berhasil diambilnya nih dikantongi aja lah sama dia kan. Mungkin cincin batu akik ini cincin kesayangan kiai itu ya kan. Dia langsung tahu kiai ini, loh cincinku kemana gitu. Jadi tanyalah sama murid-murid di situ ya kan, mana tahu ada yang ngambil kan. Karena sebelumnya nggak pernah nih kejadian kayak gini nih, baru ini aja. Si Herlinanya ini santai aja, dia dalam hatinya, wah rencanaku berhasil nih, nanti malam keluar lah aku pura-pura sholat gitu kan. Terus ecek-eceknya dapat ilham gitu, batu akiknya di mana, terus dikasihkan balik sama kiainya itu gitu ya kan. Tapi sebelumnya ini terlaksana, pengurus pesantren memutuskan untuk menggeledah seluruh santri yang ada di situ. Mulai resahlah si Herlina ini ya kan. Betul jumpa Herlina. Betul ketahuan, pas giliran dia digeledah, ketemulah batu akik itu di kantongnya. Gak bisa ngomong apa-apa lah si Herlina ini Mulailah teman-temannya ini kan yang tadinya pro sama dia, jadi kok kayak gitu sih Herlina, mulai timbul bisik-bisikan, rupanya dia kayak gitu orangnya, rupanya dia pura-pura ramah sama pura-pura baik aja, rupanya dia pencuri gitu ya kan.
Yang namanya berita buruk ya kan, lebih cepat dia tersebarnya daripada berita baik. Mulai nggak tenang lah si Herlina itu tinggal di situ kan, mulai dimusuhi lah sama teman-temannya, jangan deket dia pencuri gitu-gitu. Nggak tahan lagi si Herlina ini, hingga akhirnya dia memutuskan untuk kabur. Nah saat perjalanannya kabur ini, mungkin karena dia entah suntuk, entah stres, entah depresi, entah kayak mana ya kan, nyebrang dia nggak ditengok-tengoknya, ketabrak mobil dia, tewas seketika. Kabar kematian Herlina ini diketahui oleh kedua orang tuanya, tapi tidak diketahui oleh pihak pesantren. Dan si orang tuanya ini merasa curiga, kenapa si Herlina bisa keluar dari pesantren dan terjadi kecelakaan pula sama dia. Sementara yang namanya pesantren itu kan, kita kan nggak bisa keluar masuk seenak jidat kita ya kan. Kita harus punya keterangan yang jelas untuk keluar dari pesantren itu. Kalaupun izin harus ada izin dan keterangan yang jelas dari walinya lah gitu ya kan. Jadi si Herlina ini kok bisa keluar dan bisa terjadi kecelakaan itu kenapa? Dan itulah yang menjadi tanda tanya kedua orang tuanya. Diselidiki lah ini sama kedua orang tuanya ya kan. Datang nih orang tuanya di pesantren kan, tanyanya kenapa si Herlina pulang pak, bu gitu kan. Tapi nggak diceritakan kalau si Herlina ini udah tewas kan. Ditanyanya kenapa pak Herlina bu gitu. Kenapa pak Herlina bu? Kenapa pak bu Herlina gitulah ya kan. Dijelaskanlah sama pengurus pesantren ini tadi kan pokok permasalahannya kan. Nah orang tua Herlina ini nggak terima, nggak mungkin anakku kayak gitu, karena menurut mereka anaknya itu merupakan anak yang baik, sopan, ramah, rajin menabung gitu-gitu kan. Nggak mungkin lah anakku mencuri, enak aja kalian bilang anakku mencuri gitu-gitu. Nggak terima lah kedua orang tuanya ini tadi kan, anaknya udah difitnah, terjadi kecelakaan, meninggal pula. Dendamlah kedua orang tuanya ini sama pesantren ini tadi. Akhirnya didatanginya seorang dukun, diminta untuk membangkitkan kembali tubuhnya Herlina yang telah meninggal untuk membalas dendam. Namanya orang udah meninggal ya kan, mana bisa dihidupkan lagi. Hidup memang tubuhnya dibuat sama si dukun ini, tapi dimasukkan jin lain ke dalam tubuhnya itu, bukan si Herlina lagi. Ingat kalian ya, nggak ada itu orang mati bisa hidup lagi, kecuali kalau mati suri itu lain cerita ya kan. Tapi dukunnya ini mengajukan sebuah syarat kalau si Herlina ini harus meminum darah segar setiap malam Jumat Kliwon. Sanggup kata dukunnya, sanggup kata orang tua Herlina ini, karena orang tuanya ini mungkin berniat kalau Herlina ini hidup lagi, dia dikembalikan ke pesantren, terus dia nyari darah sendiri tiap malam Jumat di dalam pesantren itu. Jadi masuk lagi lain ke dalam tubuhnya si Herlina ini kan, hiduplah badannya si Herlina ini tadi, kembalilah orang itu ke pesantren. Dikembalikanlah Herlina ini tadi ke pesantren kan. Minta maaf lah dia sama kiai itu, sama pengurus pesantren yang ada di situ. Dia bilang maaf ya, aku nggak akan ngelakuinnya lagi, aku minta maaf. Tapi mukanya pucat weh. Maafkanlah si Herlina ini tadi kan, diterima kembali lah dia di pesantren itu tadi. Cuman si Herlina ini berubah weh. Ya berubah lah, namanya bukan dia ya kan. Teman-temannya Herlina ini curiga, dia kan tahu kayak mana sifatnya si Herlina. Dia kan orangnya dikenal ceria, ada gitu ramah ya kan. Ini dia enggak, dia pendiam gitu, diajak ngomong pun susah kayak orang sariawan. Dan lebih anehnya lagi, temannya si Herlina ini mencium bau busuk dari dalam koper yang dibawa Herlina. Tapi nggak terlalu digubrisnya lah ini ya kan, dibiarkan aja lah. Mungkin tahapannya ini tak ada tikus matinya di dalamnya ya kan. Tapi si Herlina ini makin aneh, kopernya yang bau busuk tadi itu setiap malam Jumat dibawanya itu kemana-mana. Kawan-kawannya kan tambah curiga, si Herlina ini ngapain dia bawa koper gitu kan. Udah gitu kopernya busuk lagi, apa sih isinya? Penasaran lah kawan-kawannya ini tadi kan. Jadilah orang itu detektif jadi-jadian ya kan. Gitu Herlina keluar, masuk orang itu, dibuka kopernya, terkejut orang itu darah dalamnya. Keluar cepet-cepet lah orang itu tadi kan, mau ngejumpai kiai ataupun pengurus pesantren untuk melaporkan si Herlina ini tadi. Belum sempat ngelapor dari arah sebaliknya terdengar suara teriakan orang. Didatangilah sama orang ini dulu kan, kenapa itu teriak-teriak? Penasaran orang itu kan. Sekali ditengok ini di sana Herlina mukanya udah berubah. Wajah Herlina berubah menyerupai serigala dengan taring yang tajam, hendak menghisap darah penjaga pesantren. Terkejutlah orang ini tadi kan. Yang tadinya teriakan cuma berasal dari penjaga pesantren ini, featuring ini sama kawan-kawannya si Herlina ini tadi. Makin banyak teriakan-teriakan kan, kedengaran sama Pak Kiainya.
Nggak lama datanglah Pak Kiai ini tadi sama pengurus-pengurus pesantren dan murid-murid pesantren yang lain. Ditengoknya si Herlina kayak gitu kan, terkejut orang itu. Dibaca-bacakanlah sama Pak Kiai itu tadi ayat-ayat suci Al-Quran kan. Gitu keluar jin dari tubuh Herlina, ditangkap sama Pak Kiai ini tadi, dimasukkan ke dalam botol, ditutup, dibuang. Nggak ada yang tahu dibuang di mana. Tergeletaklah badan si Herlina ini tadi dan kembali ke bentuk aslinya yang sudah mati. Sama Pak Kiai dan pengurus-pengurus pesantrennya ini tadi, badan si Herlina dibawa kembali ke orang tuanya, dikuburkan selayaknya. Pak Kiainya ini tahu nih kalau orang tuanya lah yang membuat tubuhnya si Herlina ini dimasuki jin. Jadi dinasehati lah sama Pak Kiainya kalau itu nggak boleh, itu dosa, musyrik gitu-gitu kan. Berhasil sedih orang itu kan, bertobatlah orang itu. Tapi ada sumber lain yang mengatakan kalau sebelum roh yang ada di tubuh Herlina ini ditangkap, dia sudah berhasil memakan sejumlah korban. Oh no! Konon katanya beberapa petugas Pompes ditemukan meninggal dengan lehernya yang seperti digigit oleh binatang buas. Nah akhirnya selesai juga kita ngebahas kisah hantu si Herlina ini. Kebayang nggak sama kalian? Bisa-bisanya di pesantren itu ada hantu. Padahal di pesantren itu kan kita tahu sendiri pasti banyak yang ngaji kalau malam kan, banyak yang tadarusan gitu kan. Tapi ini kan cuma mitos. Bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan kalau kisah tentang Herlina itu hoax. Terus bagi kalian yang penakut tapi penasaran sama channel misteri ya kan, kalian aja kawan-kawan kalian, adik-adik kalian, tetangga kalian, ibu kalian, kalau satu RT, satu kompleks aja ini ya semua nonton channel ini ya kan. Tapi ya nontonnya dari handphone masing-masing biar tambah viewersnya. Terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai habis dan gak di skip-skip. Terima kasih banyak I always love you. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Jangan malu-malu, jangan segan-segan, karena semua itu gratis. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video and bye-bye.